إن الدين عند الله الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib Langgar Kidul Al-Muhajirin, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada umur kita, waktu kita, rizki, keluarga, dan segala aktivitas yang kita lakukan. Dan kita bersyukur kepada Allah malam hari ini kita berada di masjid, dan ini merupakan komunitas baik, tempat yang paling baik, dan orang beribadah membutuhkan komunitas. Seringkali seseorang ketika akan hijrah beribadah, dia butuh penyokong, pendukung. Imam Ahmad rahimahullah ditanya tentang orang yang ketika beribadah mendapatkan kawan, maka dia tambah semangatnya. Apakah ini termasuk riya? Beliau katakan tidak, akan tetapi jiwa ini lemah sehingga seringkali membutuhkan penopang. Dan kita dapatkan pada saat kita menikmati nikmatnya sunnah, kemudian kita dapatkan sebagian ikhwah yang sama-sama mendapatkan itu, kita merasa tidak sendirian. Maka dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa orang yang akan bertaubat, antum barangkali sering mendengar ceritanya, membunuh 99 orang, kemudian ingin bertaubat, dia datang ke ahli ibadah, hal li min taubah, apakah saya bisa taubat? Kata ahli ibadah, enggak bisa. Bunuh 99 orang, kebanyakan, satu aja repot ya. Apalagi kalau berencana. Ya. Kalau tidak berencana saja, membunuh adalah dosa besar. Ya. Ini 99, berencana enggak berencana ini 99. Kata ahli ibadah, ini kebanyakan, enggak bisa, dibunuh sekalian. Fakammala bihi mi'ah, 100 sudah lengkap gitu. Datang kepada seorang ahlul ilm. Dia datang, hal li min taubah, apakah mungkin saya untuk bertaubat? Maka dia mengatakan, apa yang menghalangi engkau dari taubat? Allah Azza wa Jalla maha luas ampunannya. Kemudian dia mengatakan dalam Sahih Bukhari kisahnya, idhab ila ardi kadha wa kadha fa inna biha unasan ya'buduna Allah fa'budillaha ma'ahum wa la tarji' ila ardika fa inna ardaka ardu su'. Kamu pergi ke tempat itu, di sana banyak orang yang beribadah kepada Allah, sembahlah Allah, beribadah di sana. Dan jangan kembali ke kampungmu, kampungmu jelek. Kampungnya bukan kampung jelek, akan tapi penghuninya tidak mendukung untuk beribadah kepada Allah. Berarti orang beribadah membutuhkan komunitas agar dia bisa istiqomah. Dan ketika kita mendapatkan saudara-saudara yang sama-sama beribadah kepada Allah, ini adalah karunia. Bisa jadi kita sendirian, besok mokong kita. Nah, maka kita bersyukur dikumpulkan di tempat ini, dan orang datang ke masjid bukan untuk futsal ya, atau untuk debat, tidak seperti itu. Maka ketika para ulama menyebutkan, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ila Allahi masajiduha wa abghadul biladi ila Allahi aswaquha. Tempat yang paling Allah sukai masjidnya, tempat yang paling Allah murkai adalah pasarnya. Taib, seandainya masjidnya di pasar, atau pasarnya ada masjidnya, atau dua tingkat, yang satu di atas masjid, yang di bawah pasar, atau sebaliknya, bagaimana? Para ulama mengatakan masing-masing tempat ada hukumnya. Di atas tetap pasar, di bawah tetap masjid, dan masing-masing memiliki keistimewaan yang disebutkan dalam hadis. Maka kita bersyukur apalagi ketika kita terbiasa untuk memelihara masjid. Ini kehormatan dari Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan tidak semua orang berhak untuk memakmurkan masjid. Sekalipun orang kafir jahiliyah, mereka bangga bisa memakmurkan Masjidil Haram. Ya, mereka bangga menjadi
tuan rumah dari tamu-tamu Allah, karena kita tahu haji itu dari dulu. Sejak zaman Nabi Ibrahim sudah disyariatkan. Ketika ada tamu-tamu Allah, mereka menyediakan makan, menyediakan air Zam-Zam, bangga mereka. Dan mereka merasa tidak perlu beriman kepada Muhammad SAW. Yang penting mereka menjadi orang pilihan saja. Tapi ternyata Allah tegaskan, "Ma kana lil musyrikin ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat amaluhum wa fin narihum khalidun." Tidak pantas orang musyrik mereka ingin memakmurkan masjid-masjid Allah sementara mereka masih memproklamirkan kesyirikan mereka. Mereka ini yang amalnya sia-sia. Sementara ayat setelahnya Allah mengatakan, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Sungguhnya yang berhak untuk memakmurkan masjid Allah itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, orang yang menunaikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah, mereka lah yang diharapkan mendapat hidayah. Nah, sekarang kalau orang yang beriman tidak memakmurkan masjid, siapa yang diharapkan makmurkan masjid? Kita sering dengar ya, tadi saya sampaikan juga tadi pagi. Ya, masjid banyak tapi yang sholat sedikit. Ketika kita mendapatkan masjid makmur, tapi ternyata dibandingkan dengan tempat di luar sana nggak ada bandingnya sama sekali. Ya, ini sekarang malam Ahad ya. Ini malam Ahad kan? Kalau malam Ahad begini dibandingkan di masjid sama di sana. Di sana di mana? Di mana-mana. Jumlah kaum muslimin sedikit. Kita bayangkan, saya pernah datang ke Arab Saudi, ada masjid yang dibuat di pasar. Ya, kalau antum umroh, ya antum umroh, kemudian antum pengen main-main aja ke pasar namanya Suqul Khudar. Suqul Khudar itu dikatakan pasar sayuran karena memang pagi-pagi mereka banyak sayur. Kadang-kadang malam datang, berbok-bok mereka datangnya itu, truk kontainer itu, parkir, nurunkan barang dengan harga murah. Tapi tonjo itu artinya imbang. Dibuatkan masjid besar di tengah, besar sekali. Ya, dan ramai. Ketika waktu sholat, berhenti mereka dari aktivitas. Toko tutup, datang ke masjid. Antum bayangkan, Masya Allah, harapannya itu pasar berkahnya luar biasa. Ya. Ketika azan berhenti, mereka sholat, penuh, sudah benar-benar penuh itu. Kamar mandinya penuh itu. Orang siap-siap sholat itu, Masya Allah. Kenapa kita bilang kamar mandi? Sebagian masjid menyediakan kamar mandi bagus, yang penuh kamar mandinya toh, masjidnya enggak. Ya. Orang sengaja berhenti untuk mampir. Nah, ini kan kesadaran yang kurang. Maka kita syukuri, apalagi kalau seorang sampai bisa kerasan nyaman untuk melaksanakan sholat berjamaah. Rasulullah SAW sebutkan di antara orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya tertambat di masjid. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, maksudnya adalah orang yang syadidul hubbi fiha, orang yang hatinya cinta sekali kepada masjid. Ya. Wal mulazamatu lil jama'ati fiha, mereka suka untuk menjaga disiplin salat berjamaah. Walaysa maqsudu hadzal hadis tulul qu'udi fiha, dan bukan merupakan maksud dari hadis ini duduk lama di masjid. Berarti yang dikatakan hatinya tertambat di masjid itu bukan orang yang tinggal di masjid, nginep di masjid, ngopi di masjid. Nggak apa-apa, ngopi nggak apa-apa. Ya. Dan kopi ini harusnya tidak hanya untuk orang yang ngantuk, nanti ngantuk semua malahan. Ya. Tapi yang jelas dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah bahwa orang yang dikatakan hatinya tertambat itu bukan yang dia tinggal di masjid, duduknya lama di masjid, tidak seperti itu. Akan tetapi orang yang kalaupun dia di luar, maka dia mengharapkan pengen balik ke masjid. Ini juga disampaikan oleh Hafidz Ibnu Hajar. Beliau katakan wa in kana jismuhu kharijaha, sekalipun fisiknya di luar, tapi dia kangen untuk balik lagi ke masjid. Kangen balik ke masjid ini kita bisa ukur. Pulang ke rumah, ada tamu ngobrol, tato azan. Azan ya. Buru maghrib, azan lagi. Nah, ini kayak kata-kata gini kadang-kadang ada ungkapan kayak bosen gitu. Ya. Bahkan ketika orang sholat, ayo ndang sholat. Maksudnya apa? Biar segera selesai tanggung jawabnya. Tidak dinikmati, ya. Tidak dinikmati. Ini sholat.
tiap hari soalnya. Kadang orang umroh kayak gitu juga. Orang umroh itu bayar mahal, nunggu lama, apalagi kalau dibayarkan orang ya, nunggu durian jatuh. Sampai sana pengen ndang mari. Ya, sampai sana, ayo cepat sudah. Ini pakai pakaian ihram berat sekali. Ayo cepat sudah. Enggak mikir doa, yang penting selesai. Kan rugi sekali. Dan itu semua muaranya kepada kesadaran kita. Kalau ilmunya sedikit susah untuk mempraktekkan itu. Maka kita bisa menikmati masjid itu kalau kita tahu betapa besar pahalanya. Alhamdulillah kajian seperti ini tidak ada yang sia-sia insyaallah. Karena Rasulullah SAW menyatakan kita selalu berada dalam pahala solat selama kita menunggu solat. Dalam Sahih Bukhari disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau katakan, intadharna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta kana syatrul laili yablughu. Kita tunggu Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar mengimami salat Isya, enggak keluar-keluar sampai setengah malam. Thumma ja'ana fa shalla bina thumma khatabana. Baru setelah setengah malam beliau keluar mengimami salat, kemudian beliau berkhutbah menasihati kami. Beliau mengatakan, innan nasa qad sallau wa raqadu. Sesungguhnya orang-orang semua sudah salat duluan, kemudian mereka tidur. Wa innakum lam tazalu fi salatin man tadhartumus salah. Sesungguhnya kalian masih selalu dihitung dalam keadaan salat selama kalian menunggu salat. Jadi mereka nunggu selama setengah malam itu insyaallah ada pahalanya, tapi berat sekali itu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dalam Imam Bukhari dan Muslim, beliau sering mengakhirkan Isya. Tapi beliau tidak suka tidur dulu sebelum salat Isya, dan beliau tidak suka ngobrol setelah Isya. Itu hukum asalnya. Para ulama mengatakan hukum asalnya orang ngobrol setelah salat Isya itu makruh. Kalau tidak ada uzurnya. Kalau ada uzurnya, maka kemakruhan itu hilang. Ada beberapa riwayat disebutkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Hibban rahimahullah, beliau katakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam terkadang jalan-jalan di kota Madinah bersama Abu Bakar dan Umar tengah malam untuk menyelesaikan urusan kaum muslimin. Ini boleh kan? Termasuk ketika seorang safar tengah malam, tidak apa-apa. Orang juga salat malam, tidak langsung tidur habis salat Isya, tidak apa-apa. Dalam sebuah hadis dikatakan, la sahra illa limusallin aw musafir, aw la samura illa limusallin aw musafir. Kata Nabi SAW, tidak pantas seorang bergadang kecuali untuk orang yang mau salat atau safar. Sebagian ulama mengatakan boleh juga ketika seseorang menyambut tamu atau seseorang bercengkrama dengan keluarganya. Ini juga dibolehkan. Akan tapi hukum asalnya seorang tidak boleh melakukan aktivitas yang banyak, artinya makruh, ya, bukan haram, akan tapi makruh ketika tidak ada uzur dia begadang. Dan ini ikhwah sekalian, kita syukuri pada saat kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan hal yang bermanfaat dan semua akan ditanya oleh Allah. Salah seorang ulama bernama Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi mengatakan, al-waqtu thalathah. Waktu itu ada 3. Waqtun madha anka falan ya'ud. Waktu yang telah berlalu tidak akan kembali. Wa waqtun anta muntadhiruhu qad la tasilu ilaih. Waktu yang kedua adalah waktu yang engkau tunggu, belum tentu engkau dapatkan. Wa waqtun anta fihi fanzur kaifa yakhruju anka. Waktu ketiga adalah waktu yang sedang engkau jalani. Lihat bagaimana engkau selesaikan waktu ini. Nah, pada hakikatnya waktu yang sedang kita rasakan adalah waktu yang sekarang kita kerjakan, kita jalani. Nanti belum tentu kita dapat. Yang kemarin sudah nggak bisa kita harapkan kembali. Seperti rizki juga sama. Rizki itu yang sering kita tabung-tabung, kita irit-irit ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ibnu Adam mali mali wa laysa li Adam haddun min malihi illa ma akala fa afna wa ma labisa fa ablah wa ma tasaddaqa fa amdah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan sering orang bilang ini semua hartaku. Ini semua hartaku. Padahal hakikatnya harta dia itu yang dimakan sampai habis, itu namanya betul-betul rezeki dia. Atau pakaian yang dipakai sampai usang, itu betul-betul rezeki dia. Atau sedekah yang bisa dia jadikan tabungan. Sisanya warisan. Sebanyak-banyak apapun
sekaya dan sehebat apapun orang, mati ya sudah. Nggak mungkin kekayaan itu dibawa. Apalagi kalau dia tidak meninggalkan ilmu agama sama sekali untuk keluarganya, bisa jadi keluarganya rebutan waris dari sejak dia mati. Para ulama mengatakan warisan itu sebenarnya adalah harta sisa. Kalau pengurusan jenazah selesai, hutang diselesaikan, wasiat ditunaikan, baru tersisa itu warisan. Pun kemudian dibagi dengan sesuai syariat. Sekarang antum lihat bagaimana sebagian orang kaya, mereka meninggal, utangnya mungkin belum dilunasi, tapi anak keturunannya sudah rebutan warisan. Karena memang kebanyakan orang tidak memperhatikan masalah agama, tidak penting. Yang penting gimana nanti kerjanya, masukkan sekolah, bayar mahal, tidak apa-apa. Yang penting dia punya masa depan cerah, kata mereka. Belum dapat masa depan cerah, hujan duluan. Ya. Jadi bingung dia. Maka ikhwah sekalian, agama ini yang akan menjaga seorang. Allah Azza wa Jalla menyatakan, ihfazillah yahfazk. Peliharalah Allah, Allah akan memelihara engkau. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, maksudnya peliharalah ketentuan, perintah dan syariatnya. Allah yang akan menjaga engkau. Dan penjagaan Allah bisa di dunia, bisa dalam urusan agama. Urusan dunia, kata Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, bisa dalam bentuk dia dijaga badannya. Tua, tidak pikun, tidak lemas, layu, dan merepotkan orang. Disebut oleh Ibnu Rajab, ada seorang bukan alim, tapi orang yang ahli ibadah. Sudah sampai 100 tahun tetap bisa lompat-lompat, antum bayangkan. Bukan lompat-lompat orang salto itu bukan, tapi dia masih kuat. Ya, masih kuat fisiknya. Maka ketika orang bertanya, antum trik-triknya apa bisa sampai tetap bisa menjaga kesehatan sampai usia tua? Dia katakan, hadhil jawarih hafidnaha fis sighari 'anil ma'asi fa hafidhaha Allahu 'alaina fil kibar. Anggota badanku dulu ketika aku masih kecil, aku jaga dari maksiat. Maka ketika aku tua, Allah jaga dari kelemahan. Ketika aku sudah tua, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang penjagaan Allah bukan hanya ketika orang masih hidup, sampai anak keturunannya juga. Dan ini kita baca pada surat Al-Kahfi. Wa kana abuhuma salihah. Ketika kisah Nabi Musa dengan Khidir menemui tembok yang roboh. Di bawahnya ternyata ada harta yang tersimpan untuk anak saleh. Dikatakan wa kana abuhuma salihah. Pemilik dua harta ini adalah orang yang saleh, bapak mereka dulu. Dikatakan bahwa bapaknya ini bukan bapaknya langsung, tapi bahkan kakek kesekian. Maka dikatakan dalam tafsirnya hufidha bi salahi abihima. Dua anak ini terjaga dengan kesolehan orang tuanya. Kita bayangkan, Masya Allah, terkadang kesalahan kita bisa berpengaruh positif pada anak keturunan. Dan tidak ada yang membahagiakan seorang muslim daripada melihat anaknya ahli ibadah. Mereka taat kepada Allah. Sekalipun tidak kaya, tidak apa-apa. Ya. Lihat anak-anaknya, saudara-saudaranya, aktif, disiplin, sholat, beribadah kepada Allah. Ini membahagiakan sekali. Bukan orang yang sukses, masing-masing sukses. Rumahnya di sana berapa, kendaraannya di sana, bisnisnya di mana-mana. Tapi ya kira-kira, kalau nggak kenal agama, sangat mungkin seperti itu. Itu nggak membahagiakan sama sekali. Urusannya luar biasa, ruwet. Ya. Tapi orang yang tidak perlu kaya, akan tetapi semua ahli ibadah, bahagia rasanya. Ini disampaikan oleh Hasan al-Basri rahimahullah. Beliau ketika menafsiri firman Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Pelita mata. Beliau katakan, la wallah, laisa syai'un aqarra li'ailil mu'min min an yara waladan aw walada waladin aw akhan aw hamiman muti'an lillah. Demi Allah, tidak ada sesuatu yang bisa lebih mencerahkan pandangan seorang mukmin daripada dia melihat anak, cucu, saudara, kawan dekat yang taat kepada Allah. Bahagia rasanya. Kalau anak kita pergi sama kawannya yang juga memelihara sholat, kita tenang. Ketika berkawan dengan orang yang tahu tentang agama, kita tenang. Bertetangga dengan orang yang sama memelihara hak Allah, kita tenang. Orang Arab mengatakan al-jaru qabla ad-dar. Ya, tetangga sebelum rumah. Jadi lihat dulu bagaimana tetangga ahli ibadah atau bukan, maka kita akan merasakan nyaman tinggal di sebuah tempat. Tapi intinya ikhwah sekalian, ini semua karunia Allah.
pada saat kita bisa perhatian dengan agama Islam, bisa perhatian dengan ibadah kepada Allah, dekat dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini karunia dari Allah. Semoga kita menjadi orang-orang istiqomah dan semua akan dihitung di bagian endingnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amal itu akan dihitung dari bagian akhir, bukan di belakang, di depan saja. Dan orang yang bisa mendapatkan kenikmatan ibadah sekarang, bersyukur kepada Allah. Bersyukur dan dia berusaha mempertahankan. Itu juga ada kenikmatannya. Ada kenikmatannya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan di antara sebagian orang yang akan mendapatkan naungan Allah adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang anak muda yang tumbuh selalu dalam ibadah kepada Allah. Dan kondisi seperti ini, para sahabat iri, pengen seperti itu. Di saat para sahabat banyak yang sempat musyrik. Para sahabat sempat musyrik, mereka ada yang minum khamr, judi, saling bunuh, menyembah berhala. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan akan ada sekelompok umatku masuk surga tanpa hisab dan azab, tidak diperhitungkan, tidak disiksa, langsung masuk surga. Mereka jumlahnya 70.000 orang. Maka para sahabat, fakhadhan nasu fi ulaik. Para sahabat bertanya-tanya siapa mereka? Fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Sebagian mereka mengatakan bisa jadi mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam, tidak sempat syirik sama sekali. Para ulama mengambil kesimpulan bahwa para sahabat sadar untuk mendapatkan surga butuh perjuangan. Ya, orang bilang yang penting kan la ilaha illallah pas mau mati. Ya, kan miftahul jannah la ilaha illallah. Lah masalahnya la ilaha illallah saja enggak semua orang gampang mengucapkan. Karena kalau sudah berkaitan dengan akhirat, yang kita jadikan bandrol itu amal, bukan persiapan. Orator juga enggak bisa jadi ngomong la ilaha illallah kalau seandainya amalnya tidak mendukung. Na'udzubillah. Karena semua yang berkaitan dengan hari akhir atau kejadian setelah mati, semua akan dilandaskan kepada amal soleh. Maka kita harus pahami bahwa taufik, bimbingan, petunjuk dari Allah untuk bisa beribadah itu juga mahal, dan kita harus syukuri. Kita sudah merasakan itu, maka kita ingin agar ini bisa istiqomah. Syukur-syukur seandainya orang-orang di sekitar kita juga turut merasakan nikmat itu. Dan orang yang paling berhak untuk kita nasihatkan, kita ajak mereka adalah keluarga. Ya, karena mereka menjadi tanggung jawab kita. Ya. Maka dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Allimu ahlikumul khair." Ajarkan keluarga kalian kebaikan. Ajari agama. Ya. Jadi keluarga perlu diarahkan. Dan ini menjadi hak mereka yang harus kita tunaikan. Kita perlu menyisihkan waktu, memberikan fasilitas agar mereka bisa merasakan nikmatnya Islam. Bukan hanya sekedar kita sama-sama Islam lahir. Ya, cukup. Ya, seperti itu. Bagaimana kita bisa bekerja sama, saling membantu untuk semakin menghidupkan Islam di rumah tangga. Mau di mana kita mau menerapkan Islam kalau tidak di rumah tangga? Sebagian orang mereka terlalu semangat ngompor-ngompori, harus tegakkan syariat Islam. Di rumahnya istri nggak pakai jilbab, biasa saja dia. Di gaya tok ngomong di luar. Ya. Di dalam rumahnya kacau balau, kacau beliau. Ya. Harusnya orang memulai dari keluarganya. Karena dia paling bisa menerapkan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Orang yang melihat kemungkaran adalah dia rubah dengan tangannya. Merubah tangannya artinya dengan kemampuan dia. Tidak harus dengan pedang, kata para ulama. Tidak harus dengan pedang, tapi dengan kemampuan. Kemampuan orang beda-beda. Ketika kita bisa arahkan di keluarga, maka itu kesempatan. Dan tentu ini tidak berarti kita tidak bijak. Kita harus tetap bijak. Sebagaimana kita mengingatkan orang perlu bijaksana, maka di rumah tangga juga perlu bijaksana. Bahkan ada perintah ketika memerintahkan salat untuk sabar. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan sabarlah dalam memerintahkan salat. Kata Syekh Ali Ghazi Tuwaijiri, salah seorang
dosen senior kita, beliau ngajar juga di Masjid Nabawi. Beliau katakan, antum coba perhatikan, kenapa Allah sampai tekankan kesabaran dalam memerintahkan sholat. Kita perintahkan pertama yang dilihat adalah yang diperintahkan itu keluarga. Keluarga itu orang yang paling wajib kita perhatikan. Sekaligus mereka melihat semua yang kita lakukan 24 jam. Sehingga kekurangan-kekurangan kita kalau nggak kelihatan sama orang itu kelihatan sama keluarga. Nah, kita butuh untuk sabar. Yang kedua, perintahnya sholat. Sholat itu berat sekali memang. Kadang anak itu bisa diperintahkan nurut di segala aktivitas, tapi sholat berat. Oh, saya sudah suruh-suruh kok. Ya, perlu memang terus-menerus disuruh sholat. Ya. Bahkan dalam hadis disebutkan, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika umur mereka 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10. Kalau masih tidak mau sholat, digebuk tidak apa-apa. Ya, digebuk tidak apa-apa. Insya Allah nggak merupakan pelanggaran HAM itu. Ya, antum bersyukur di Indonesia. Ya, antum jangan gebuk sampai dia semaput, ya enggak. Tapi perintah untuk memukul dengan pukulan pendidikan. Tidak apa-apa seperti itu. Dipukul biar dia tahu kalau kita serius untuk memerintahkan mereka sholat. Ya, wadribuhum 'alaiha abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji'. Umur 10 tahun dikencengin dalam masalah sholat, kemudian dipisahkan tempat tidurnya. Ini perhatian Islam sampai yang sedetail itu. Nah, banyak orang bilang, sudah gede, terlambat. Kalau kecil, masih kecil, kasihan. Loh, kapan antum mau punya alasan itu? Beralasan semua, pembenaran namanya. Nah, jadi memang anak kecil dilatih. Kemudian setelah besar dipantau. Ketika pun sudah besar diingatkan. Itu menjadi tanggung jawab. Mengingatkan kalau antara kita yang bukan saudara senasab saja, diperintahkan bagaimana dengan keluarga. Ini sering banyak pertanyaan di beberapa media, termasuk kita di Fatwa TV. Tanya, Ustadz, anak saya sudah keluarga, perempuan, sudah punya anak. Bukankah dia sudah menjadi tanggung jawab suaminya? Dia tidak pernah sholat. Gimana? Apa itu saya sudah nggak berdosa? Dia sudah menjadi tanggung jawab suaminya, biar yang berdosa suaminya. Nah, ini mestinya kalau bisa dievaluasi. Makanya orang-orang tua kalau mau nyari menantu, cari yang sholatnya bagus. Ya, biar nanti nggak bingung. Baik. Akan tetapi sekalipun demikian, maka orang tua masih berhak untuk memberikan nasihat. Nak sholat, tidak apa-apa toh sholat itu. Kan gitu. Itu insya Allah lebih ringan daripada sensitifnya kalau masalah duit. Itu loh warisan suamimu, itu lebih bahaya kan? Ya, ini sholat aja. Usahakan kamu sholat. Oh, mas aja nggak nyuruh saya sholat. Ya sudah kamu sholat biar dia ikut-ikutan sholat. Gitu. Kadang suami kayak gitu. Apalagi kalau dia harus safar, melakukan perjalanan kerja di luar kota, mungkin telepon, gimana? Berasnya sudah nyampe. Gajinya, anaknya sekolah gimana? Makannya gimana? Tapi sholatnya gimana? Kenapa tidak diperhatikan? Nanti akan ditanya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah sekalian, belajar agama ini kepentingan, kebutuhan. Kalau kita tidak sadar, maka akan terlihat memang efek-efeknya. Ya. Dan ini diantara tugas seorang talibul ilm. Orang yang sudah mengenal agama, sudah pernah belajar Al-Quran, sudah belajar hadis, hendaklah bekas-bekas atau hasil-hasilnya terlihat. Al-Imam Malik rahimahullah, dia pernah nulis surat kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Dikatakan, "Idza ta'allamta syai'an min ta'atillah, falyura 'alaika atharuhu wal yadhhar fika samtuh." Ini nasihatnya dari seorang imam kepada khalifah. Khalifah dinasihati zaman itu masih gampang, tidak apa-apa. Ya, dinasihati, tulis surat. Kamu kalau belajar tentang ibadah kepada Allah, hendaklah efeknya terlihat, ada bekasnya. Ya, ditulis surat begitu. Masya Allah. Kalau kamu sudah belajar agama, cobalah terlihat itu bekas dari belajarnya. Dan ini juga pernah disampaikan oleh seorang ahli hadis namanya Abu Asim Ad-Dhahhak Ibn Makhlad An-Nabil rahimahullah. Beliau katakan, "Man talaba al-hadis faqad talaba a'la umuriddin, fayajibu an yakuna khairan nas." Orang yang belajar hadis itu sudah belajar urusan agama yang paling tinggi. Maka sudah sepantasnya dia menjadi orang yang paling baik. Menjadi teladan.
Wah, rajin ya sholat berjamaah. Bukan rajin ini, kewajiban saya. Sampean sih nggak sholat jamaah ya apa? Gitu. Orang punya penilaian. Yang rajin itu kalau sholat tahajudnya sregep. Sekalipun tidak sholat berjamaah. Ini kebalik. Ini kebalik. Harusnya yang dikatakan rajin itu orang yang bisa memelihara ibadah fardunya sebelum dia meninggalkan atau mengerjakan menambah dengan amalan yang sunnah. Maka Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah beliau katakan, man syaghalul fardu 'anil nadab fahuwa ma'dzur. Orang yang disibukkan dengan amalan yang fardu sehingga tidak sempat melakukan yang sunnah, maka orang seperti ini dimaklumi karena yang fardu sudah menyibukkan dia, tidak masalah. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, kalau punya uang yang dizakati, kemudian dia sibuk untuk mencari nafkah keluarganya dan sebagainya, lalu dia tidak sempat untuk salat duha, belum sempat untuk qiyamul lail, maka masih dimaklumi. Tapi kebalikannya, man syaghalahu nadbu 'anil fardhi fahuwa maghrur. Orang yang disibukkan dengan amalan sunnah dari amalan yang wajib, maka kebalik dia, tertipu. Semangat untuk sholat malam, tapi sholat subuhnya ketinggalan. Tadi pagi saya sudah sebutkan, ya, ada orang yang karena sholat malam ketiduran, sholat subuhnya bablas. Akhirnya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la an ashhada salat al-fajr fi jama'atin ahabbu ilayya min qiyami laila. Sungguh aku melaksanakan sholat berjamaah, sholat subuh lebih aku sukai daripada bangun tahajud semalam suntuk. Tapi bablas sholat subuhnya. Realitanya tidak sholat tahajud, tidak sholat subuh berjamaah. Ya. Ini yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dzakar rajulu balas syaitanu fi udhunayhi. Orang itu dikencingi setan di 2 telinganya. Ya. Ini hadisnya sahih. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa orang ini ketiduran sampai sholat subuh. Batana iman hatta yusbih. Dia tidur sampai pagi hari. Nah, kata Nabi SAW, oh itu sedang dikencingi setan 2 telinganya. Tapi ikhwas sekalian, tadi kita sebutkan, hendaknya seorang yang sudah belajar agama memperlihatkan efeknya. Kita tidak penting, tidak ingin menunjukkan penilaian orang. Akan tapi kita ingin berbenah. Ada setidaknya efek peningkatan agama kita. Sudah ngaji berapa tahun, tambah hafalan, bacaannya semakin rajin, kemudian penampilannya, sholatnya kelihatan. Dan sudah sepantasnya orang yang semakin banyak ilmunya, semakin rajin ibadahnya. Betul, ada abid dan alim, ada ahli ibadah, ada ahli ilmu. Tapi ternyata yang diteladankan oleh para ulama, mereka menjadi contoh-contoh dalam beribadah kepada Allah. Dan ini sudah semestinya. Orang yang semakin banyak ilmunya menjadi contoh. Jangan setelah ngaji semakin malas, datang sholat nunggu qomat segala macam. Loh, kok antum jadi kayak gitu? Yang penting kan akidahnya beres. Ya. Sholat duluan awal-awal, apa manfaatnya? Akidahnya salah katanya. Loh, antum ini bandingkan apa? Jangan-jangan akidah antum juga perlu diperbaiki. Ini semua harus kita perbaiki. Dan para ulama, mereka sekalipun ahli hadis, mereka telah menempuh umur, perjalanan, perjuangan untuk mencari hadis Nabi SAW. Akan tetapi ternyata mereka menjadi orang yang rajin dalam beribadah. Disebutkan oleh para ulama di Syiar A'lamin Nubala oleh Az-Zahabi tentang biografi para ahli hadis, di antaranya Sulaiman ibnu Mihran Al-A'mash. Dia ada seorang ahli hadis. Disebutkan kana minan nusak. Beliau sekalipun ahli hadis, hafalannya kuat dan tegas dalam meneliti hadis, beliau termasuk ahli ibadah. Wa kana al-A'mash qariban min 70 sanatan lam tafuthu at-takbiratul ula. Beliau selama hampir 70 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. 70 tahun ini umur orang yang sudah sepuh. Selama 70 tahun dia sholat tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Ya. Dan ini juga dipraktekkan oleh sebagian ulama, namanya Muhammad ibn Sama'ah. Beliau katakan, kuntu 40 sanah, ma fatatni takbiratul ula.
Aku berusaha 40 tahun tidak pernah ketinggalan salat bersama imam, dapat takbiratul ihram. Illa yauman wahida, kecuali satu hari matat fihi ummi, ketika ibuku meninggal. Fafatatni salatun wahidatun jamaah, maka aku ketinggalan salat berjamaah. Hari itu saja. 40 tahun aku tidak pernah ketinggalan salat berjamaah sampai takbiratul ihramnya dapat. Masya Allah, ini membutuhkan mujahadah, sungguh-sungguh perjuangan dan pembiasaan. Bahkan kalau kita perhatikan, para ulama menjadikan standar sholat itu sebagai bandrol. Pantaskah seorang dijadikan guru? Kalau gurunya saja tidak perhatian sama sholat, bagaimana dengan ilmunya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tulis surat kepada bawahannya. Dikatakan, faman hafidhaha atau faman adha'aha falighairiha adya'. Barang siapa yang menyia-nyiakan salat, maka dia untuk urusan lain lebih lagi menyia-nyiakannya. Ya, maka Ibrahim An-Nakhai ini, beliau adalah seorang ahli fikihnya Irak. Beliau pernah mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yatahawanu fit takbiratil ula faghsil yadaka minhu." Apabila engkau melihat ada orang yang tidak perhatian, meremehkan bertakbiratul ihram bersama imam, faghsil yadaka minhu. Kamu cuci tanganmu dari dia. Maksudnya tidak usah belajar sama orang kayak begitu. Para sahabat belajar dari Nabi SAW. Rasul SAW jadi qudwah. Rasul SAW tidak pernah ketinggalan sholat jamaah sama sekali. Sama sekali tidak pernah, kecuali hanya beberapa kali, itu pun beliau datang, Abu Bakar yang waktu itu menjadi imam mundur, kemudian Rasulullah SAW menjadi imamnya. Dan satu kali lagi, satu-satunya kejadian yang Nabi SAW sholat diimami salah seorang sahabatnya. Namanya siapa? Ada yang tahu? Ya, Abu Bakar. Ya, kita sudah sebutkan, Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu menjadi imam. Tapi kejadian yang bersama Abu Bakar, Rasulullah SAW datang, Abu Bakar tidak mau sholat. Beliau langsung mundur. Bahkan dalam sebuah riwayat, ketika Rasulullah SAW sudah sakit sekali, Abu Bakar merasakan ada Nabi SAW datang, maka beliau mundur. Maka Nabi SAW masuk, Rasulullah SAW sudah teruskan. Tapi Abu Bakar tidak mau. Tidak pantas Ibnu Abi Quhafah salat sementara Rasulullah SAW hadir. Akhirnya Rasulullah SAW menjadi imam dalam keadaan duduk, Abu Bakar berdiri. Kemudian Rasulullah SAW dimakmumi oleh Abu Bakar, kemudian para sahabat melihat sholatnya Abu Bakar. Satu-satunya sahabat yang pernah menjadi imamnya Rasulullah SAW, artinya Rasulullah SAW menjadi makmumnya, adalah Abdurrahman bin Auf. Ketika perang, pulang, Rasulullah SAW ada hajah, ada kebutuhan. Beliau pergi cari tempat yang kosong. Akhirnya kaum muslimin sholat duluan. Ketika Rasulullah SAW datang, bisa jadi sholatnya sudah berlalu beberapa rakaat. Akhirnya Rasulullah SAW tetap bermakmum kepada Abdurrahman bin Auf. Maka para ulama mengatakan satu-satunya sahabat yang pernah menjadi imamnya Rasulullah SAW itu dah Abdurrahman bin Auf. Tidak pernah ketinggalan beliau selain itu. Gantian Abu Bakar. Abu Bakar juga demikian. Tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Bahkan menjadi khotib Jumat terus. Abu Bakar meninggal, ganti Umar bin Khattab. Seperti itu juga. Beliau menjadi khotib, menjadi imam tetap. Tidak pernah ketinggalan. Maka wajar ketika ada seorang murid ingin belajar agama, lihat sholat calon gurunya. Ini kalau sholatnya saja enggak benar, bagaimana ilmunya? Ini dijadikan bandrol oleh para ulama. Dan ini juga pernah disebutkan oleh Syu'bah ibn al-Hajjaj. Kalau antum pernah mendengar, Syu'bah ibn al-Hajjaj itu seorang ahli hadis yang sampai diberikan gelar Amirul Mukminina fil hadis. Amirul Mukmininnya dalam hadis karena beliau itu merupakan orang yang galak dalam meneliti, mengkoreksi, mengkritik para periwayat hadis. Kalau ternyata bermasalah dia kritik langsung. Nah, Syu'bah bin Hajjaj mengatakan, "Ra'aituhu yusalli fala yuqimu salatahu." Aku melihat ada orang namanya Abdullah ibn Yahya At-Taimi. Aku lihat dia salat tapi tidak bisa menyempurnakan salatnya. Fataraktu haditha, maka aku tinggalkan belajar hadis kepadanya. Jadi orang-orang dulu itu belajarnya beneran. Ya, sebelum menjadi ulama hadis beneran, mereka mencari guru hadis beneran.
Ya, pantas jadinya juga beneran. Nah, di tengah masyarakat kita ini hadis palsu juga laku. Ya, karena hadis yang sahih jarang diketahui. Bisa jadi muhaddisnya juga muhaddis palsu. Nah, maka kita berharap ya ikhwah, kita bisa, ini apa ini? Waktu sholat Isya. Apa ini? Waktu sholat Isya. Belum kan? Mancingnya itu jam 6:30 lewat 1/4, iya kan? Iya. Hah? 42. Masih lama. Ini ngaget-ngageti saja. Saya belum masuk ke inti nih. Ya. Iya. Judulnya kan apa? Judulnya Qiyamul Lail. Iya. Qiyamul Lail karena kita belum malam ini, masih bahas salat fardu. Baik. Ala kulli hal, pembahasan salat malam ini menjadi pembahasan penting pada saat seorang penuntut ilmu, sebagaimana mereka menjadi orang yang pernah tahu agama, maka hendaklah mereka menjadi pioner dan orang terdepan dalam mempraktekkan sunnah. Dan nyatanya, realitanya, banyak para penuntut ilmu yang menilai bahwa sholat tahajud ini biasa. Sebenarnya memang ketika orang meninggalkan sholat sunnah, sekalipun itu istimewa, akan tetapi karena dia tidak mampu, maka tidak masalah. Tidak pantas kita kritik seorang talibul ilm, dia tidak bisa puasa sunnah. Antum ini sudah ngaji 20 tahun, puasa Senin Kemis saja bolong-bolong. Loh, emang kenapa? Puasa Senin Kemis itu sunnah, tidak perlu seorang disalahkan karena tidak bisa mengerjakan. Jangan terlalu berlebih-lebihan begitu. Kalau orang tidak jamaah, maka antum kritik. Antum kemana aja? Wah, anak kerja. Tidak apa-apa, kerja mau jungkir balik cari rezeki di mana, nggak ada masalah. Tapi sholat, waktu sholat itu bukan udzur untuk melaksanakan sholat fardu. Akan tetapi sholat sunnah tidak masalah seorang ketika memang belum mampu mengerjakan. Akan tetapi sebisa mungkin seseorang mengerjakannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, afdalus salati ba'dal maktubati qiyamul lail. Dalam Sahih Muslim dikatakan bahwa salat yang paling istimewa setelah salat fardu itu qiyamul lail. Bahkan disebutkan bahwa ini menjadi tanda kehormatan seorang mukmin. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hasan. Syekh Albani menghasankan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "I'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail." Ketahuilah bahwasannya kehormatan seorang mukmin itu terletak pada bangun malamnya. Maka terkadang seorang mungkin terlihat wibawa karena dia memang menjadi hamba Allah yang bertakwa sementara tidak dilihat orang. Karena hakikatnya berwibawa atau tidak, diterima oleh masyarakat atau tidak, itu Allah yang ngatur. Ya, al-qabul atau Allah mudahkan orang berinteraksi dengan dia, itu yang Allah yang atur itu. Tidak perlu seorang bermaksiat agar semua orang suka sama dia. Tidak perlu seperti itu. Ya. Dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha idza ahabba fulanan nada Jibril, fayaqulu innallaha ahabba fulanan fa ahibbahu fayuhibbuhu Jibril." Allah kalau suka kepada seorang, Allah akan panggil Jibril. Dikatakan Allah suka sama dia, cintai dia, maka Jibril pun menyukai. Fayunadi Jibrilu fi ahli sama, fayaqulu innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus sama. Maka Jibril memanggil semua malaikat di langit. Katakan Allah menyukai orang itu, cintai kalian. Maka dia dicintai oleh semua penduduk langit, para malaikat. Thumma yudha'u lahul qabula fil ard. Kemudian Allah jadikan dia diterima di masyarakat. Tidak perlu orang biar suka sama kita, adakan semua pesta maksiat sama mereka, biar cocok sama kita. Itu bukan cara yang benar. Atau ada orang mengatakan, saya biar wibawa, kelihatan terhormat depan orang, puasa 9 bulan. Saya pernah dengar itu. Ya, ada orang yang pengen puasa 9 bulan biar memiliki kewibawaan. Angel ya pengen wibawa. Nah, aslan orang pengen wibawa manfaatnya apa? Yang penting orang dapat pahala, kan selesai. Wibawa habis itu matinya juga nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah, apa manfaatnya? Jadi intinya ikhwah sekalian, ini merupakan salah satu tanda kehormatan seorang mukmin. I'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahwasannya di antara kehormatan seorang mukmin adalah salat malamnya. Wa izzahu ightina'uhu 'anil nas. Dan kemuliaan dia, terhormatnya dia pada saat dia tidak butuh kepada orang. Semakin kita tidak butuh sama orang, bukan berarti kita merasa tidak butuh, itu namanya
sombong. Ya, nggak mungkin kita nggak butuh sama orang. Maksudnya kita tidak perlu merepotkan orang. Dan dalam hadis yang lain disebutkan, izhad fima indan nas yuhibbukan nas. Engkau zuhud. Jangan merasa perlu banyak minta kepada orang, niscaya orang-orang akan suka kepada engkau. Sekaya-kayanya orang, kalau didatangi orang bawa amplop, bawa map, proposal terus nggak suka dia. Nah, ini bedanya Allah sama makhluk kayak gini. Orang Arab mengatakan, la tas'alanna bani Adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya Adam hina yus'alu yaghdabu. Jangan minta ke manusia permintaan apapun, tapi minta kepada Allah yang pintunya tidak tertutup. Allah marah kalau kita tidak minta, sementara manusia kalau banyak diminta dia yang marah. Ya, ini kebalikannya seperti itu. Nah, maka ikhwas sekalian, ketika kita bisa tidak terlalu menggantungkan kepada orang, orang akan hormat kepada kita. Ini seperti yang disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri seorang alim, faqih, ahli hadis. Tapi beliau tidak minta kepada orang-orang kaya di daerah Basrah. Maka ada orang bertanya, "Man sayyidukum?" Siapa orang yang kalian tokohkan di daerah Basrah? Maka orang-orang menjawab Al-Hasan Al-Basri. Beliau adalah tokoh kami. Bima sadahum? Kenapa beliau bisa menjadi seorang tokoh, pemimpin, imam? Katakan, ihtajan nasu ila ilmihi wastaghna huwa amma fi aidihim. Orang pada butuh kepada ilmunya, sementara tidak butuh pada kekayaan orang-orang penduduk Basrah. Ini mahal yang kayak gini nih. Ya. Kemudian ikhwas sekalian, ternyata tahajud ini juga merupakan kebiasaan orang-orang sebelum kita. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyatakan, "Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihin qablakum wa qurbatun ila rabbikum." Kata Nabi SAW, kalian pelihara salat malam, karena itu kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian, dan itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini merupakan ibadah-ibadah yang dinasihatkan awal-awal oleh Nabi SAW. Ketika beliau datang ke kota Madinah, ini ceritakan oleh Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini adalah orang mantan Yahudi. Dia mantan Yahudi, cerdas dia. Bahkan termasuk tokoh dalam agama Yahudi. Ketika dia masuk Islam, Rasulullah SAW ingin ngetes orang Yahudi. Dia sembunyi di balik Nabi SAW. Kemudian orang Yahudi ditanya, apa pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Dia adalah zaimuna, sayyiduna. Wah, pokoknya disebut, dipuji-puji pokoknya. Dia adalah orang-orang paling hebat kami, orang yang paling terhormat, termulia di antara kami. Kemudian Abdullah bin Salam muncul, kemudian mengatakan, aku beriman kepada Rasulullah SAW. Langsung dia orang paling jelek, orang paling apa kayak gitu. Ya. Dan beliau ini masuk Islam melihat bagaimana kejujuran Nabi SAW. Beliau katakan, lamma qadima Rasulullah SAW al-Madinah, ketika Rasulullah SAW hijrah kota Madinah, injafalan nasu ilaihi wa qalu qadima Rasulullah SAW. Ketika beliau datang, maka orang-orang rebutan untuk menyambut beliau. Mereka bilang, Rasul datang SAW. Faji'tu fin nas anzuru ilaihi. Maka aku datang bersama orang-orang untuk melihat mukaku. Falamma istabantu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzdzab. Ketika aku melihat mukanya dengan jelas, aku semakin yakin bahwa mukanya bukan muka pendusta. Fakana awwala syai'in takallama bih, di antara nasihat pertamanya adalah ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkan salam. 3S. Masya Allah. Ini salam plus. Ya. Bukan hanya umrah plus saja ini. Ini salam plus. Ada senyum lagi. Antum harus tahu, para ulama mengatakan salam yang disampaikan seorang laki-laki kepada gadis yang menarik perhatian tidak boleh, makruh. Apalagi senyum. Ya, tidak boleh. Ini jelaskan dalam buku fikih. Ya, salam seorang laki-laki kepada seorang wanita yang bukan mahram dan bisa khawatir terjadi fitnah tidak boleh, makruh itu. Ya, kalau sama ibu-ibu tidak apa-apa. Ibu yang sudah tua. Ya. Artinya selama tidak ada fitnahnya. Nah, ini kata Nabi SAW, afsus salam, sampaikan, sebarkan salam, dan ini merupakan
salah satu metode agar seorang bisa cinta kepada kita. Ini luar biasa. Rasulullah mengatakan, "Afala adullukum ala syai' idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum." Mau enggak aku tunjukkan sesuatu yang bisa membuat kalian saling mencintai? Sebarkan salam di antara kalian. Luar biasa. Ada orang mau menyatrui antum. Tahu satru enggak? Tahu kan? Ini bahasa Jawa Timur. Anda tahunya juga di Jawa Timur. Orang satru enggak nyapa, salamin aja, assalamualaikum. Melengoso, tak salami lagi. Salamin terus, enggak apa-apa sudah. Salami aja. Nanti Allah yang akan menumbuhkan rasa itu, rasa cinta itu. Afsus salam wa at'imut ta'am. Ya, kasih makan. Kemudian wasilul arham. Sambunglah silaturahim. Menyambung silaturahim ini berat sekali. Dan Nabi SAW menyatakan, laisal wasilu bil mukafi. Tidaklah orang yang menyambung silaturahmi itu orang yang membalas kunjungan. Akan tapi man idza qata'aka tasiluhu. Yang dikatakan dia menyambung silaturahmi itu kalau dia tidak mengunjungi kamu, kamu tetap kunjungi dia. Tapi itu berat itu. Butuh iman mental baja. Ya. Sudah dia disatru, ya. Datang, kadang-kadang status ekonomi buat masalah lagi. Ini ngapain datang ke sini gitu. Kalau lebih miskin dikira mau minta, kalau lebih kaya dikira ngejek. Repot ya kan? Maka antum bersyukur bisa bisa menjalin silaturahmi ini luar biasa. Kemudian Nabi SAW mengatakan wasallu bil laili wan nasu niyam. Maka salatlah malam pada saat orang-orang tertidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Ya, ini salah satu keistimewaannya. Dan talibul ilm, seorang penuntut ilmu, dia bisa jadi dikatakan aib kalau tidak salat malam. Ini pernah dinasihatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Beliau satu saat didatangi seorang muridnya. Nginep di rumah Imam Ahmad. Ini nginep di rumah seorang ulama. Ini beneran ini sudah seisya. Taib. Imam Ahmad rahimahullah satu saat beliau menyambut salah seorang murid. Bermalam di rumah dia. Kemudian disuguh air. Ya, ini Masya Allah kalau nginep di rumah ulama dikasihnya air untuk wudu. Ternyata falam akum bil lail, ini salah seorang muridnya cerita sendiri. Falam akum bil lail walam asta'milil ma. Aku tidak bangun tahajud maka airnya masih utuh, enggak kepakai. Falamma asbahtu, ketika aku bangun di pagi hari salat subuh ditanya, lima lam tasta'milil ma. Kok kamu tidak pakai airnya? Kok masih utuh? Dia mengatakan fastahyaitu fasakat. Maka aku malu untuk ngomong apa-apa, aku diam saja. Maka Imam Ahmad mengatakan, Subhanallah, Subhanallah, ma sami'tu bi sahibi hadithin lam yakum bil lail. Subhanallah, aku belum pernah mendengar bahwa seorang penuntut ilmu hadis dia tidak salat tahajud. Ya, malu sekali. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan orang tadi atau kejadian yang lain, orang mengatakan ini musafir, aku sedang safar. Maka Imam Ahmad mengatakan wa in kunta musafiran, sekalipun engkau safar. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika sedang safar, beliau memang salat fardunya jadi 2 rakaat. Yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Akan tapi beliau tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh dan salat witir. Maka kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, dalam kisah ini disebutkan bagaimana makruhnya seorang ahlul ilm meninggalkan sholat malam sekalipun mereka dalam kondisi safar. Kalau kondisi safar seperti itu, kalau tidak safar bagaimana? Gitu. Tapi memang sholat tahajud membutuhkan pembiasaan. Kalau seandainya orang melean atau cepat tidurnya akan digantungkan pada kebiasaan. Antum kalau perhatikan, sebagian orang sudah terbiasa habis sholat isya langsung tidur. Maka sekalipun dia ada makanan, ada anak datang atau ada apa, kelihatan merah mukanya karena memang terbiasa dia tidur. Maka Sulaiman At-Taimi rahimahullah mengatakan, "Innal 'aina idza 'awwadtaha an-nauma 'tadat wa idza 'awwadtaha as-sahara 'tadat." Mata kalau engkau biasakan untuk begadang melean, dia akan terbiasa. Kalau engkau biasakan tidur, dia akan terbiasa. Maka memang mumarasah atau pembiasaan akan menjadi faktor pendukung.
Saya tahu ada seorang tua, dia setiap jam 2 malam bangun, kemudian sholat malam. Hampir tidak pernah ketinggalan. Karena orang tuanya mendidik sejak dia kecil, kalau tidak bangun sholat malam digebuk pakai ikat pinggang. Perempuan. Ini bapaknya ke anak perempuan, kalau tidak sholat malam digebuk pakai ikat pinggang. Maka subhanallah, kebiasaan itu sampai sekarang tua, sudah jadi mbah-mbah. Dia jam 2 malam bangun. Bahkan kalau perlu dia cerita, kadang-kadang dia harus merambat tembok gini, sampai di kamar mandi begini, berat. Tapi karena sudah terbiasa, kalau tidak sholat malam rasanya kurang. Itu belum sholat duhanya, membaca Al-Qur'annya, membaca buku-buku di usia yang sudah sepuh. Sementara yang lebih muda tidak seperti itu. Itu pengaruh betul-betul terlihat sekali. Bagaimana orang memiliki kebiasaan. Kita sering mendengar ungkapan orang Arab, ya, man syabba ala syai'in syaba alaih. Orang yang memiliki kebiasaan di waktu muda, maka dia akan membawa kebiasaan itu di waktu tua. Bahkan ada yang meneruskan, wa man syaba ala syai'in mata alaih. Orang yang memiliki kebiasaan di waktu tuanya juga biasanya matinya kayak gitu. Na'udzubillah, kalau kebiasaannya enggak bagus, nanti matinya su'ul khatimah, na'udzubillah. Nah, kemudian ternyata tahajud ini bisa dirusak dengan maksiat, na'udzubillah. Ya, ini pernah disampaikan oleh Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Beliau mengatakan, hurrimtu qiyamal laili 6 ashhur min dzambin asabtuhu. Aku pernah kesulitan sholat malam selama 6 bulan. Gara-gara sebuah dosa yang aku lakukan. Dosanya apa? Dosanya itu sebenarnya tidak parah. Dia ditanya, antum pernah ngomong kayak gitu sampai terhalang dari qiyamul lail sebanyak itu. Dosa antum apa? Dia katakan, ana masuk masjid, aku melihat ada orang nangis. Maka aku berkata dalam hati, innahu murai, dia sedang pengen dipuji orang. Ini enggak ngomong, ini cuman menduga-duga dalam hati, menggeremeng kata orang kita. Ya, ternyata gara-gara itu dia merasa bahwa setelah itu sholat malamnya terlalu susah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau juga mengatakan ketika ada orang mengatakan kami kesulitan sekali bangun malam, beliau katakan qayyadatkum khatayakum, kalian terlalu dibelenggu oleh dosa-dosa kalian. Ya, ini belum lagi syaitan juga turut memiliki andil untuk menghalangi orang dari bangun malam. Tadi kita sebutkan, dzakar rajulu bala syaitanu fi udhunai. Dia orang yang dikencingi setan di 2 telinganya. Memang sebagian ulama mengatakan itu salat subuh. Akan tapi sebagian ulama seperti An-Nasa'i, kemudian Ibnu Hibban, Al-Munziri, mereka mengatakan bahwa ini pembahasan tentang salat tahajud. Jadi orang nggak bisa tahajud, jangan-jangan dikencingi setan. Ya, ini baru dikencingin. Gimana kalau dikerjain yang lain? Ya, karena sebagian orang kerja sama setan. Oh, gimana dia mau sholat tahajud? Mungkin fardunya ditinggalkan. Ya, bahkan pernah ada salah seorang dukun, orang Sudan, dia ngomong, kita setiap akan mempraktekkan satu praktek perdukunan, kita harus melakukan tindakan kekufuran dulu kepada Allah. Entah dengan sujud kepada selain Allah, atau mencampur Al-Quran dengan yang lain, atau menuliskan dengan yang najis dan sebagainya. Yang penting kita harus melakukan kekufuran dulu, baru kita bisa mendapatkan ilmu yang ajib. Nah, ini gimana mereka akan perhatian kepada ibadah. Dan ini semua juga perlu doa. Seorang berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk melaksanakan ibadah. Dan ini akan berpengaruh pada aktivitas kita. Seperti tadi kita sebutkan, ya, kita sebutkan pada pagi hari tadi dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama 3 uqad. Setan akan mengikat setiap kita tidur dengan 3 ikatan di tengkuk. Setiap ikatan akan disebulkan, masih lama, masih malam dan sebagainya. Nah, apabila dia bangun, orang yang tidur ini, fa idza staiqadha fadzakarallah in halat 'uqdah. Bangun, zikir, terlepas 1. Fa idza tawadda in halat 'uqdah. Kalau kemudian diikuti wudu, terlepas 1 lagi. Fa idza qama fa shalla in halat 'uqdah. Kalau ditambah dengan salat, maka 3-tiganya akan
terlepas. Fa asbaha thayyiban nafsi, fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Maka pagi hari itu dia lewati dengan semangat dan hatinya bersih. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau tidak seperti itu, dia akan lewati hari itu dengan malas dan jiwanya kotor. Nah, maka orang yang paling cerah, kemudian ideal, ya, ketika dia bisa menjaga ibadahnya kepada Allah, lalu dunianya ngikut. Bukan gara-gara mencari dunia sampai ibadahnya ditinggalkan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik, bimbingan kepada kita semua, sehingga kita mudah untuk menerima kebenaran, mudah untuk beribadah, dan kita bisa semakin hari semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang salah. Kita siap untuk merujuk dan mengikuti pendapat yang sesuai dengan dalil. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.